Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas materi masih di PPOP di video kedua, yaitu tentang objek PPH. Jadi ceritanya dalam belajar objek PPH ya, yang pertama kali kita harus tahu tuh adalah bagaimana cara menghitung PPH dulu. Ya, cara menghitung PPH untuk orang pribadi itu adalah kita mulai dengan penghasilan bruto, ya, dikurangi dengan biaya, maka kita akan dapatkan penghasilan neto. Kemudian penghasilan neto itu dikurangi dengan PTKP, kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak di sini. Kemudian dikali dengan tarif pasal 17, maka kita akan dapatkan PPH terutang. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak, akan kita dapatkan PPH kurang bayar, nihil atau lebih bayar. Nah, tentu di sini yang pertama kita akan bahas di sini ya, untuk objek pajak itu berarti di bagian ini. Nah, kalau kita lihat dari segi penghasilan, nah itu kita bagi menjadi 3 ya. Ada penghasilan yang sifatnya non final, ada penghasilan yang sifatnya final, dan ada penghasilan yang non objek pajak. Ini diatur di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Ini pasal 4 ayat 2. Ini adalah pasal 4 ayat 3. Nah, kalau apa bedanya non final sama final, mungkin teman-teman bisa lihat di channel YouTube gue udah ada, gue jelasin rinci apa sih bedanya non final sama final di situ ya. Nah, yang ini itu tidak kita perhitungkan, tidak masuk dalam perhitungan PPH. Ya. Sedangkan yang masuk itu adalah yang non final aja. Nah, terkait dengan yang non final itu, untuk cara perhitungan penghasilan netonya juga beda-beda. Ya, satu sama lain itu beda-beda. Nah, bagaimana cara membedakannya kita akan lihat di sini. Jadi ini kita bagi dulu jadi 2. Ya. Yang pertama adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang kedua adalah penghasilan dari selain dari usaha atau pekerjaan bebas, berarti dari pegawai, ya. Dan penghasilan, kemudian ada penghasilan dari modal, dan ada penghasilan dari yang lain-lain. Nah, untuk usaha dan pekerjaan bebas, ya itu kita bagi 2 lagi. Ada usaha, ada pekerjaan bebas. Nah, kalau usaha, ya kalau usaha itu dia, kita lihat lagi usahanya itu omset tahun lalunya. Nah ini ya, kita lihat omset tahun lalunya itu kurang dari 4,8 miliar atau tidak. Jika kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar, maka dia dikenakan PP 23. Atau cara penghitung pajaknya adalah 0,5% dikali dengan omset bersifat final. Sedangkan untuk yang omset tahun lalunya itu lebih dari 4,8 miliar, ya, maka dia harus pakai perhitungan normal. Ya, normal itu gimana? Berarti penghasilan bruto dikurangi dengan biaya. Ya, sama dengan penghasilan neto. Ya, jadi dia cara perhitungan penghasilannya itu harus penghasilan netonya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk yang kalau omset tahun lalunya lebih dari 4,8 miliar. Nah, kalau pekerjaan bebas gimana? Nah, kalau pekerjaan bebas, kalau dia omsetnya, omset tahun berjalan, bukan tahun lalu ya, dia dilihatnya dari omset tahun berjalan, itu kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar, dan dia tidak melakukan pembukuan, ya,
Jadi kalau dia omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar, dia itu bisa tidak melakukan pembukuan. Ya. Nah, kalau dia tidak melakukan pembukuan dan omsetnya kurang dari 4,8 miliar, berarti dia penghasilan netonya itu sama dengan penghasilan bruto dikali dengan NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Teman-teman bisa lihat di Google ya, NPPN ini ya. Lihat di Google. Jadi dia beda-beda. Tiap usaha itu beda dan tiap daerahnya juga diatur beda-beda. Nah, kenapa cara menghitungnya gini? Karena ketika dia tidak melakukan pembukuan, kan dia wajib pajak itu kan wajib melakukan pencatatan. Nah, ketika dia melakukan pencatatan, dia itu cuma tahu omset, penghasilan bruto. Dia nggak akan tahu biaya-biayanya. Jadi dia hanya mencatat omset aja. Sehingga karena dia tahunya cuma omset, ya udah. Jadi penghasilan netonya adalah penghasilan bruto, omset yang tadi dikali dengan NPPN. Nah, kemudian kalau yang omset tahun berjalannya lebih dari 4,8 miliar atau dia kurang dari 4,8 miliar tapi dia melakukan pembukuan, nah berarti menghitung penghasilan netonya adalah dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya. Gitu. Nah ini untuk usaha dan pekerjaan bebas. Kemudian untuk pegawai sekarang. Nah kalau pegawai ya, ini pegawai ya. Kalau pegawai itu penghasilan neto itu sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya juga. Nah, apa aja yang masuk penghasilan bruto di sini? Kalau pegawai tentu ada gaji, tunjangan. Ya kalau sekarang bahkan ada natura ya. Natura itu bisa masuk sebagai penghasilan bruto. Bisa juga masuk itu adalah iuran asuransi. JKK, JKM ini program BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh perusahaan. Tapi dia tidak termasuk iuran pensiun, JHT atau THT yang dibayar perusahaan. Jadi ini tidak termasuk. Natura ini masuk ya sekarang ya guys, di Undang-Undang HPP. Disebutkan bahwa Natura masuk sebagai penghasilan bruto, kalau dulu enggak. Nah biaya-biaya apa aja? Biaya-biaya ini bisa ada biaya jabatan tentu. Itu besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Kemudian ada maksimal 500.000 per bulan ya. Terus ada apalagi biaya jabatan sama iuran pensiun, JHT, THT yang dibayar sendiri. Nah, tapi dia yang nggak bisa dikurangin itu adalah iuran JKM, JKK atau asuransi yang dibayar sendiri. Ini tidak bisa dikurangkan. Oke. Kemudian, nah ini untuk pegawai. Nah, selanjutnya penghasilan dari modal. Ya. Penghasilan dari modal. Penghasilan dari modal ini ada, sebentar. Kita punya beberapa. Ada dividen, ada bunga, ada royalti, ada sewa. Nah, untuk dividen ini untuk orang pribadi itu dia sekarang non objek pajak ya. Jadi udah nggak masuk lagi. Dengan syarat apa? Ada syaratnya. Syaratnya adalah diinvestasikan di Indonesia kembali.
kembali di Indonesia. Kalau nggak diinvestasikan gimana dia masuknya ke final, ke PPh final. Ya jadi dia bukan penghasilan ini lagi, bukan penghasilan yang non final lagi. Kemudian bunga, ini bunga pinjaman, bukan bunga deposito, bukan bunga tabungan. Ya, jadi dia bunga pinjaman orang perorangan atau orang ke badan juga boleh. Royalti, ya royalti ini dari intangible asset ya. Jadi misalnya dia punya suatu penemuan, punya paten dan didapat royalti, nah itu juga masuk sebagai penghasilan. Dan sewa, ya sewa, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Kenapa? Karena sewa tanah dan atau bangunan dia masuk sebagai PPh final. Oke, nah ini kalau penghasilan dari modal, penghasilan itu sama dengan penghasilan bruto. Dan terakhir penghasilan lain-lain di sini. Nah, untuk penghasilan lain-lain ada beberapa, misalnya adalah selisih kurs, ya, atau laba penjualan aset, atau juga misalnya pasal 4 ayat 1 huruf P, ya, jadi tambahan penghasilan neto yang belum dikenakan pajak. Jadi misalnya nemu duit di jalan dan sebagainya, ya. Nemu di jalan itu penghasilan ya. Jadi ketika kita jalan terus nemu duit di jalan, nah itu penghasilan. Nah kalau ini itu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto. Kalau selisih kurs itu tentu dia sesuai dengan untung atau ruginya ya. Untung dari selisih kursnya itu. Kalau laba penjualan aset ini dia tergantung ya. Kalau dia melakukan pembukuan, berarti labanya itu adalah, atau penghasilan itu adalah harga jual dikurangi dengan nilai bukunya, nilai sisa buku. Sedangkan kalau sisa buku ini berarti adalah harga beli dikurangi dengan penyusutan. Tapi kalau dia tidak melakukan pembukuan atau dia hanya melakukan pencatatan, tentu labanya itu adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menghitung penyusutan ketika dia tidak melakukan pembukuan. Gitu. Oke guys, jadi ini kira-kira untuk final dan non-objek pajak. Mungkin nanti akan gue berikan lampiran aja di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa baca sendiri untuk final dan non-objek pajak. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan mohon doanya semoga pelatihan pajak terapan gratis yang gue cita-citakan bisa terrealisasi. Terima kasih. Bye.